Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penikmat film. Ketemu lagi bersama Mimin Permata Film, tempat kita mengulas alur cerita film-film India. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film yang dibintangi oleh aktor kenamaan India, yaitu Hrithik Roshan yang berkolaborasi dengan aktor Saif Ali Khan. Film ini rilis pada tahun 2022 yang lalu, dan memiliki alur cerita yang sangat rapi. Lantas bagaimanakah keseruan film India yang satu ini? Karena itulah tanpa basa-basi mari kita simak alur ceritanya setelah intro berikut ini. Di awal film ini kita langsung diperlihatkan dengan sekelompok polisi yang dipimpin oleh Inspektur Vikram bersama dengan rekannya, yaitu Inspektur Abbas di sebuah gedung tua. Mereka diketahui sedang melakukan inspeksi pertemuan shift guard, yang kabarnya pertemuan tersebut dipimpin oleh seorang buronan kelas kakap bernama Veda. Para polisi pun sukses menembak beberapa buron yang hadir di pertemuan itu, sehingga tinggal tersisa satu orang bernama Muni. Ia terlihat menyerah agar tidak ditembak. Namun ketika ditanya di mana keberadaan Veda, ia tidak mengetahuinya. Karena itulah tanpa pikir panjang Inspektur Vikram langsung mengirimnya ke akhirat. Dan ketika memeriksa barang bukti, seorang polisi baru bernama Depak menemukan satu korban penembakan bernama Raja Babu yang tidak mempunyai senjata. Dan karena khawatir FBI akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, Pak Vikram lalu memerintahkan bawahannya untuk mengambil senjata yang telah mereka sita di pertemuan itu. Ia kemudian memanipulasi keadaan seolah-olah Raja Babu juga ikut terlibat dalam baku tembak tadi. Dalam film ini, Vikram diceritakan mempunyai istri yang berprofesi sebagai pengacara bernama Angel. Hubungan mereka tetap harmonis meskipun mereka tidak menyukai profesi pasangan masing-masing. Scene kemudian berpindah di kantor polisi. Vikram dan Abbas dimarahi oleh komisaris karena mereka telah melakukan 22 operasi selama 6 bulan tetapi belum berhasil menangkap Veda. Abbas pun memohon kesempatan satu kali lagi dan Pak Komisaris menyetujuinya. Dan ketika Vikram dan Abbas sedang mengobrol dari hati ke hati, Abbas mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini dirinya telah mengotori tangannya untuk mendardirdor banyak orang demi untuk meringkus buronan yang bernama Veda. Namun sekarang Abbas merasa ia telah menerima karmanya. Satu-satunya putra yang ia miliki terserang infeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Vikram lalu menyanggah bahwa apa yang dikatakan oleh Abbas itu hanyalah omong kosong. Namun Abbas kembali berkata, Vikram mungkin saja bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi ia dan istrinya telah melewati malam dengan penuh ketakutan karena khawatir akan kondisi putranya. Pada keesokan harinya, atasan Vikram yang bernama Aiki Sankar memberikan informasi kepada Vikram dan Abbas mengenai keberadaan Veda yang terlihat di Mirza Mandi. Dan tentu ini merupakan momen yang tepat untuk menangkap si Veda. Vikram pun langsung menyusun rencananya. Namun sebelum mereka berangkat, Veda malah terlihat datang unjuk gigi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tanpa pikir panjang, Veda pun langsung digiring ke ruang interogasi untuk dimintai pengakuannya mengenai semua pembunuhan dan transaksi ilegal yang telah Veda lakukan. Mendengar ocehan dan ancaman dari para pak polisi itu, Veda tidak takut dan juga tidak kunjung membuka suaranya. Kepolisian pun dibuat bingung. Namun mereka curiga bahwa Veda pasti memiliki rencana cerdas di balik penyerahan dirinya tersebut. Pada akhirnya Inspektur Vikram lah yang turun tangan. Setelah saling menatap akhirnya Veda mulai mengeluarkan suaranya. Vikram menanyakan alasan Veda menyerahkan dirinya ke polisi. Namun Veda bertanya balik apakah Vikram terlibat dalam penggerebekan shift guard? Vikram menjawab bahwa penggerebekan itu dipimpin oleh Abbas. Tetapi mereka menembak terlebih dulu karena itulah polisi terpaksa membunuh mereka. Veda lalu menegaskan bahwa ia sudah membunuh 16 orang namun Vikram sebagai polisi malah telah membunuh 18 orang. Siapa yang lebih jahat? Vikram mengatakan bahwa itu adalah hal yang berbeda. Ia menembak dengan alasan yang benar sedangkan Veda tentu tidak demikian. Veda lalu berkata kamu pasti penasaran? Jika aku aman di persembunyian lalu mengapa aku keluar? Alasannya tidak lain adalah untuk menceritakanmu sebuah kisah dan sangat penting untuk kamu dengarkan. Cerita Veda dimulai di Kanpur 13 tahun yang lalu. Terlihat seorang anak berpostur gemoy diculik di depan sekolahnya.
Anak kecil itu ternyata merupakan putra dari Parihar yang merupakan seorang kontraktor PWD. Para penculik itu menginginkan uang tebusan 10 juta rupiah. Namun jika berita penculikan itu bocor, maka tentu reputasi Parsuram sebagai penguasa di daerah tersebut akan dipertaruhkan. Karena itulah Veda yang saat itu masih sebagai anak buah baru, ia ingin memberikan solusi kepada bosnya itu, namun Parsuram tidak mau mendengar dan malah menyuruh Veda pergi. Meskipun begitu Veda tetap tak tinggal diam, dengan dibantu kawanannya ia mencari lokasi para penculik yang telah membawa si kecil gemoy itu. Dan sesuai prediksinya, Veda berhasil menemukan lokasi para penculik dan langsung menghajar mereka karena telah berani bikin gaduh di wilayah Parsuram. Parihar sangat berterima kasih kepada Veda yang telah menyelamatkan anaknya. Tetapi Veda berkata anggap saja itu adalah hadiah dari Parsuram. Karena itu juga Parsuram merasa sangat bangga dengan Veda meskipun ia karyawan baru. Veda kemudian dipercaya untuk mengurus kontrak bisnis ilegal mereka yang ada di Lucknow. Orang kepercayaan Parsuram bernama Raffi pun kesal dengan Veda yang dianggap telah menggeser posisinya di mata Pak Bos. Raffi berjanji akan membunuh Veda suatu hari nanti. Namun orang yang bernama Shift Prasad menyuruh Raffi tetap tenang dan bersabar. Sin kemudian memperlihatkan seseorang bernama Bablu sedang mengumpulkan anak-anak kampung. Bablu berkata, jika mereka melihat kedatangan polisi yang menggunakan seragam ataupun yang menyamar, maka mereka harus segera memberitahunya dan pura-pura tidak mengetahui tentang bisnis ilegal di wilayah tersebut. Terlihat Veda kemudian datang memarahi adiknya yang bernama Satak dan Canda untuk segera pulang. Bablu mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Shift Prasad untuk mempekerjakan anak-anak di daerah itu. Veda tidak takut dengan siapapun dan ia tetap membawa adiknya pulang. Sesampainya di rumah, Veda mengatakan bahwa selama 3 hari ia akan pergi ke Lucknow. Ia pun meminta adiknya untuk tetap belajar dan menjauh dari orang-orang seperti Bablu. Namun tidak lama setelah itu sejumlah polisi terlihat sedang mengadakan razia, dan anak-anak di wilayah tersebut saling bekerja sama untuk membantu menyembunyikan barang haram. Sampai akhirnya tinggal 1 bungkus barang haram yang belum dibawa, Bablu pun memaksa Canda untuk membawanya. Tetapi saat di depan polisi, Satak malah memberitahu bahwa Bablulah yang memaksa mereka untuk membawa bungkusan tersebut dan akan memberikan upah 100 rupiah kepada mereka. Pada malam harinya, Shift Prasad terlihat mengeluh karena pembebasan Bablu telah menguras uangnya sebanyak 50.000 rupiah dan usahanya juga ditutup oleh polisi. Dan karena khawatir Satak akan mempengaruhi anak-anak yang lain, Shift Prasad lalu menyuruh Bablu untuk memberikan Satak hukuman. Bablu kemudian menusuk tangan Satak dengan besi agar Satak menjadi kapok. Namun Veda yang baru pulang, ia tidak terima adiknya dilukai dan langsung mengambil palu. Kamera film berpindah, Veda lalu bertanya kepada Vikram. Seandainya Vikram berada di posisinya, siapa yang akan Vikram bunuh? Shift Prasad sebagai penghasut ataukah Bablu yang menjadi pelaku? Vikram berkata bahwa Bablu hanyalah pelatuk sedangkan Shift Prasad adalah pelaku utamanya. Pendapat Vikram benar, Veda memang telah menghajar Shift Prasad karena ia adalah pelakunya. Ketika masih mengobrol, Angel tiba-tiba datang bersama seorang lawyer dan mengaku sebagai kuasa hukum untuk Veda. Mereka lalu memberikan surat perintah jaminan pembebasan untuk Veda. Karena hal tersebut Vikram menjadi kesal. Kenapa secepat itu Veda harus pergi dan bebas karena jaminan padahal sudah lama ia diburu oleh kepolisian. Bablu yang diceritakan tadi juga bahkan terlihat datang sebagai anak buah Veda yang setia. Ketika berada di rumah, Vikram mengeluh kepada istrinya karena mereka berdua sedang menangani kasus yang sama namun saling bertentangan. Karena itulah Vikram menyuruh istrinya untuk melepaskan kasus Veda. Namun Angel tidak mau, ia malah menyuruh suaminya itu saja yang berhenti bekerja di kepolisian. Vikram semakin kecewa. Selama 6 bulan satuan polisi yang dipimpinnya telah melakukan berbagai penyergapan untuk menangkap Veda namun Angel malah dengan mudah membebaskannya. Vikram pun menyendiri karena sedang susah. Namun ketika ia mengingat luka bakar di lengan istrinya, Vikram jadi teringat jasad Raja Babu. Akhirnya ia mengerti bahwa nama korban tersebut bukanlah Raja Babu melainkan Satak yang merupakan adik dari Veda. Hal itu Vikram simpulkan dari bekas luka di tangan kanannya. Karena itulah Vikram mulai mengkhawatirkan keselamatan Abbas. Apalagi sekarang Abbas sedang dalam perjalanan menuju Otmel untuk bertemu dengan Canda yang telah mengaku mempunyai info kesepakatan Narkibau. Vikram pun langsung berangkat menyusul Abbas ke Otmel.
Ia yakin Veda akan melakukan balas dendam kepada Abbas, karena dialah pemimpin inspeksi shift guard itu. Abbas! Abbas! Namun sayangnya Vikram terlambat sampai di Otmel sehingga ia menemukan sahabatnya sudah mati tertembak. Vikram merasa sangat sedih. Namun ia harus tetap memberitahu keluarga Abbas. Dan karena Veda telah dicurigai sebagai pelakunya, Angel lalu datang ke kantor polisi untuk memberikan bukti ketidakterlibatan Veda dalam kasus yang menyebabkan tewasnya Inspektur Abbas. Angel mengatakan bahwa pada saat kejadian Veda sedang menghadiri acara pernikahan di Agra, dan ia juga membawa detail perjalanan dan hotel tempat Veda menginap. Mendengar hal tersebut, Vikram menganggap istrinya itu tidak punya hati karena telah membela Veda. Vikram yakin bahwa Veda adalah dalang dalam pembunuhan Abbas. Karena itulah pihak kepolisian tidak akan membiarkan kematian Abbas sia-sia dan Veda harus segera dibunuh. Tetapi sayangnya tidak ada satupun yang mengetahui di mana persembunyian Veda. Vikram lalu berkata bahwa pengacaranya pasti tahu keberadaan kliennya. Karena itulah Vikram secara diam-diam mendengar percakapan Angel dengan Adi yang merupakan rekan lawyernya yang sedang membutuhkan tanda tangan Veda. Angel pun segera pergi menemui Veda. Sementara Vikram bersama tim secara diam-diam mengikutinya. Tepat di lampu merah, mobil Angel tiba-tiba putar balik ke arah pulang. Vikram dan tim ketika sadar bahwa mobil hitam itu telah menukar dokumen dengan Angel. Mereka pun langsung mengikuti mobil hitam tersebut. Dan karena kehilangan jejak, semua tim Veda harus berpencar untuk mencari lokasi Veda. Sementara Veda yang merasa terkepung, ia pun menghindari polisi dengan melewati setiap balkon rumah menuju kumpulan kontainer. Vikram yang berhasil memprediksi gerak-gerik Veda, akhirnya mereka pun bertemu di sana. Vikram yang emosi langsung menghajar Veda yang terlihat pasrah tak melawan. Vikram kemudian bertanya mengapa Veda membunuh Abbas. Mendengar hal itu Veda langsung melawan sambil menanyakan kenapa Vikram membunuh Satak. Ketika Vikram akan menembak Veda, sekelompok warga tiba-tiba datang dan Vikram pun tidak jadi menarik pelatuknya. Veda kemudian sengaja menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Vikram dari amukan warga tersebut. Bukannya membawa Veda ke kantor polisi, Vikram malah menyeret Veda masuk ke dalam hutan untuk dieksekusi. Dalam kondisi itu Veda tidak takut sama sekali. Ia justru memiliki satu permintaan terakhir dan Vikram harus mendengarnya. Kamera film kembali loncat ke wilayah Lucknow 3 tahun yang lalu, di mana pada akhirnya Veda berhasil mendapatkan uang muka bisnisnya dari seseorang bernama Mithiles dan akan kembali ke Aminabad untuk bertemu dengan Parsuram. Pada saat itu jalan tiba-tiba macet dan mencurigakan, dan benar saja, Veda langsung diserang oleh geng Mumbai karena ia diketahui sedang membawa banyak uang. Satak yang kebetulan melihat kakaknya sedang dikeroyok, ia pun refleks menolong meskipun berakhir terpukul. Veda pun langsung naik darah dan membabat habis orang yang berani memukul adik kesayangannya itu. Sesampainya di rumah, Veda lalu mengatakan bahwa ia tidak suka melihat adiknya ikut terlibat dalam perkelahian tadi. Satak malah menjawab kakaknya itu dengan berkata, jika uang bisa dicari dengan jujur, kenapa kakaknya itu mau repot-repot terlibat? Satak kemudian memberitahu kakaknya tentang beberapa orang yang berhasil mencari uang dengan cara yang jujur dan berhasil sukses. Salah satunya adalah Paman Gaju yang telah berhasil membuka banyak cabang rumah makan Kulcani Hari di Lucknow. Satak pun berinisiatif untuk merintis jasa peminjaman uang. Jika Satak menginvestasikan uang 500.000 rupiah yang telah diberikan oleh Veda, maka tentu keuntungan akan menjadi lebih banyak. Dengan kata lain, Satak meminta kesempatan kepada Veda kakaknya untuk menjadi investor dalam bisnis yang akan ia bangun itu. Satak yakin bisnisnya tersebut akan sukses besar dan Veda tidak perlu melakukan hal ilegal lagi. Setelah melihat kecerdasan dan kegigihan adiknya itu, Veda pun langsung menyetujuinya. Pada akhirnya, Satak dapat melakukan opening untuk kantor barunya yang bergerak dalam bidang peminjaman kecil. Rencana Satak selanjutnya adalah berusaha menghentikan kakaknya yaitu Veda dari pekerjaan ilegalnya. Tidak lama setelah itu Parsuram terlihat datang mengunjungi Veda. Veda pun langsung memberikan uang kontrak dari Mithiles yang sudah ia dapatkan. Di tengah obrolan mereka, Parsuram sempat menanyakan tentang bisnis baru milik Veda. Veda lalu mengatakan bahwa itu adalah bisnis milik Satak adiknya. Ia membuka usaha pinjaman kecil yang memiliki keuntungan 3 kali lipat. Parsuram pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Satak akan diincar oleh polisi karena bisnisnya tersebut.
Tetapi Veda meyakinkan Parsuram bahwa Satak selalu menghindari segala hal yang berkaitan dengan transaksi ilegal. Mendengar hal itu, Parsuram berniat akan memberikan uang muka dari Mithiles untuk diinvestasikan ke dalam usaha milik Satak sampai membuat Veda terharu. Setelah itu terlihat Bablu yang sedang mengajari Satak merokok barang haram sampai ia terbatuk-batuk karena tidak biasa. Melihat kejadian itu Veda pun langsung marah kepada Bablu untuk tidak mengajari adiknya yang tidak-tidak. Satak kemudian bertanya kepada teman akrab Veda yang bernama Sangki tentang uang yang diberikan oleh Parsuram. Sangki menjawab bahwa uang itu sudah ia serahkan kepada Canda. Satak pun segera menuju rumah untuk memastikan. Namun Satak terkejut melihat rumah mereka yang berantakan seperti telah didatangi oleh perampok. Apalagi Canda juga tidak ada di dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Veda langsung mencari pelakunya. Teman Veda yang bernama Malik mengatakan bahwa pasti geng Mumbai lah pelakunya. Veda lalu memukul Raffi karena ia yakin bahwa Raffilah yang mencurinya sampai Parsuram menghentikannya. Bosnya itu yakin bahwa bukan Raffi pelakunya. Ia juga mengatakan bahwa sebelum uang itu ditemukan, maka Raffilah yang akan mengambil alih kontrak bisnis mereka dengan Mithiles. Singkat cerita 2 hari sudah berlalu, tetapi Veda belum juga menemukan pelakunya. Tidak lama setelah itu, Canda terlihat menelpon Satak sambil menangis. Satak lalu menyuruh Canda untuk mengungkapkan siapa yang telah menculiknya dan mengambil uang tersebut. Canda justru mengaku bahwa dirinya lah yang sengaja kabur bersama uang itu. Ternyata Canda telah melakukan rekayasa seakan-akan rumah mereka telah dimasuki oleh perampok. Canda pun langsung pulang dan mengembalikan uang tersebut. Canda mengira bahwa ia akan dapat mewujudkan impiannya dengan mencuri uang itu. Namun ketika dalam pelarian ia sadar bahwa dirinya malah telah meninggalkan impiannya yang lebih berharga, yaitu keluarganya. Setelah itu Veda terlihat datang dan hendak memukul Canda. Namun Satak berhasil menghentikan kakaknya itu. Veda pun langsung mengembalikan uang Parsuram, dan Raffi terlihat marah karena Veda sudah menuduhnya padahal pelakunya adalah adik Veda sendiri. Karena kejadian tersebut, Parsuram beranggapan bahwa Veda sudah melanggar kode etik mereka karena ia malah membiarkan Canda tanpa menghukumnya. Karena itu Parsuram lalu menyuruh Veda untuk membunuh Canda. Mendengar hal itu tentu sangat berat bagi Veda. Karena bagaimanapun ikatan darah adalah segalanya bagi Veda. Kamera film berpindah lagi menuju scene di hutan tadi. Veda bertanya kepada Vikram, kira-kira siapa yang akan dia pilih jika berada di posisi tersebut. Vikram menjawab bahwa jika dirinya menjadi Veda maka tentu ia akan memihak kepada Satak dan Canda karena mereka masih remaja dan labil. Wajar mereka melakukan kesalahan namun ada kebaikan dalam diri mereka. Dari situ Vikram pun menyadari bahwa posisinya yang sekarang sama dengan Parsuram karena dirinya telah menyuruh Abbas untuk menembak Satak. Maka secara otomatis target Veda selanjutnya adalah dirinya sendiri. Sembari menyerang Vikram, Veda juga melanjutkan ceritanya, di mana pada akhirnya ia pun memutuskan untuk perang melawan Parsuram. Tetapi Veda juga menegaskan bahwa bukan dirinya yang telah pembunuh Abbas. Dan jika Vikram ingin mengetahui kenapa Abbas terbunuh maka cari tahu terlebih dulu mengapa Satak dibunuh. Seperti kata orang yang berpendidikan, selidiki dulu baru menilai. Veda pun melepaskan Vikram dan langsung meninggalkannya. Sementara Vikram hanya bisa terdiam merenungi kata-kata Veda, di mana seharusnya ia terlebih dulu menyelidiki siapa yang dihadapinya, bukan malah memukul rata semua orang seperti seorang penjahat. Scene kemudian berpindah, Anjal terlihat khawatir akan keadaan suaminya yang berdarah. Namun saat itu dirinya juga sedang marah karena Vikram ketahuan telah menyadap ponselnya secara diam-diam. Anjal kemudian pergi menemui Veda. Anjal mengatakan bahwa ia ingin berhenti menjadi pengacara Veda karena Veda sudah memukul suaminya. Dan karena Anjal masih belum tahu alasan kenapa Veda memukul Vikram, Veda pun menceritakan kisah tentang Satak yang berjiwa jujur dan punya impian yang bagus. Namun adiknya itu harus mati di tangan oknum kepolisian yang sedang melakukan operasi. Veda melanjutkan bahwa ia telah memberikan pertanyaan kepada Vikram dan Vikram pasti akan bingung menemukan jawabannya. Di saat itulah Vikram akan sangat membutuhkan bantuan istrinya itu. Sementara Vikram sedang terlihat bertanya kepada timnya tentang apa hubungan kematian Abbas dengan Satak, ia mengatakan bahwa mereka harus mengetahui alasan kenapa Satak mati. Di mana saat mengejar Muni, mereka menemukan Satak telah mati secara kebetulan. Namun Vikram tidak percaya kebetulan, ia kembali mentelaah barang bukti untuk mencari tahu penyebab terbunuhnya Satak. Dan setelah melihat foto, Vikram mengatakan bahwa dalam foto itu ada bekas tali. Itu artinya sebelum mati Canda terlebih dulu diikat dan diculik.
Tapi kenapa dan siapa pelakunya? Setelah melihat catatan ponsel Satak, pemuda itu terbukti mendarat di Lucknow sehari sebelum pertemuan Shift Guard, dan kedatangannya ke Lucknow pasti untuk mencari Chanda adiknya. Saat itu Veda masih dalam persembunyiannya dan hanya ada satu cara untuk menemui Chanda, yaitu Sata harus meminta bantuan kepada Muni dan gengnya. Itu sebabnya mereka mengadakan pertemuan Shift Guard di gedung tua, dan tentu seseorang secara sengaja telah membocorkan pertemuan tersebut kepada kepolisian. Jadi ketika polisi sampai di gedung tua, Sata otomatis ikut terbunuh dalam pertemuan itu, karena itulah ia terlihat tidak memegang senjata sama sekali. Polisi telah dijadikan boneka dalam permainan seseorang. Vikram kemudian mengingat orang yang telah memberikan info kepada polisi tentang adanya pertemuan Shift Guard. Orang itu tidak lain merupakan salah satu anak buah Abbas bernama Papu. Mereka pun langsung mencari keberadaan Papu namun Vikram dan tim malah bertemu dengan Parsuram di sana. Seorang anak buah Vikram lalu melapor bahwa ia melihat Papu sedang sekarat di dalam kereta. Vikram dan tim langsung mencari pembunuhnya sampai masuk ke sebuah pabrik besi. Namun karena bising dan sulit menemukan pelakunya, Inspektur Vikram lalu menggunakan mata batinnya. Ia pun mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah geng Mumbai yang diketuai oleh seseorang bernama Ardi. Vikram pun langsung mengejar Ardi namun ia malah terbunuh karena Ardi hampir saja membunuh Vikram. Hal tersebut membuat Vikram menjadi putus asa karena satu-satunya bukti yang ia miliki telah mati terbunuh, ditambah lagi Angel istrinya masih ngambek. Vikram pun dengan berat hati berusaha meminta maaf dan berhasil baikan lagi dengan istrinya. Setelah bermesraan, Angel bertanya mengapa Vikram tidak bisa tidur. Vikram kemudian mengajak istrinya ngobrol di teras rumah. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Veda. Angel pun memberitahu suaminya jika Vikram bertanya tentang keberadaannya, maka Angel harus menjawab Kulchani Hari. Mendengar hal tersebut Vikram sangat senang dan langsung datang menuju rumah makan Gaju untuk memesan Kulchani Hari. Setelah makan di sana, Vikram lalu ditelepon oleh Veda dan ia mempunyai hadiah untuk Vikram. Ia menyuruh Vikram mengambil hadiah itu di toko nomor 16 di samping kedai Desarma. Vikram ternyata juga memberikan hadiah untuk Veda. Vikram telah berhasil menemukan kunci gembok yang dibawa oleh Ardi. Setelah memasuki kamar Ardi, Vikram mendapatkan sebungkus rokok yang ternyata mengandung barang haram. Dari situlah Vikram yakin bahwa orang yang membocorkan tentang adanya pertemuan Shift Guard pada polisi yang juga mengakibatkan Satak meninggal tidak lain adalah Bablu. Geng Mumbai diketahui bekerja untuk Bablu yang merupakan asisten Veda sendiri. Ia telah berkhianat. Vikram kemudian terlihat mengambil hadiah yang diberikan oleh Veda. Sementara Veda langsung menghabisi semua geng Mumbai sembari mencari keberadaan Bablu. Setelah itu Vikram terlihat melapor ke atasannya untuk memberitahu bahwa Veda dan Bablu sedang berada di penggilingan tua, dan dirinya akan mengatasi mereka berdua sebelum para tim kepolisian datang ke lokasi. Sin berpindah lagi ke Veda. Setelah menyiksa Bablu ia pun menjelaskan alasannya mengkhianati Veda. Di mana dulunya dialah yang lebih awal melakukan bisnis lingkaran haram dan berharap akan memetik hasil kerja kerasnya dengan sukses. Namun tiba-tiba Veda datang lalu mengacaukan mimpinya dan malah hanya menjadikannya sebagai asisten. Karena itulah sejak dari dulu si Bablu sangat ingin membunuh Veda. Tetapi sebelum itu ia terlebih dulu harus membunuh semua orang yang Veda cintai. Tidak lama setelah itu Vikram tiba di lokasi dan kedatangannya tetap sebagai polisi yang sedang memburu Veda. Namun ternyata Veda berhasil mengalihkan perhatian Vikram dengan cara membunuh Bablu. Setelah itu Veda memberitahu tentang penyebab kematian Abbas kepada Vikram, dan semua itu ada di akhir cerita Veda yang juga harus didengar oleh Vikram. Tepatnya di Lucknow 6 bulan yang lalu, setelah berhasil membunuh Amitiles untuk membalas Parsuram. Pada malam harinya, tanpa rasa bersalah Veda pun mengadakan acara makan bersama Satak dan Chanda di sebuah restoran Mumbai. Veda tidak mengetahui bahwa itu adalah hari terakhirnya bertemu dengan kedua adik kesayangannya itu. Saat itu perang antara Veda dan Parsuram masih belum berakhir. Dengan penuh kegilaan Veda langsung mendardirdor para anak buah Parsuram. Di saat kondisi yang panas itu, Bablu bersama Ardi malah mencari cara untuk bisa mengalahkan Veda agar ia bisa menjadi gangster yang paling ditakuti di daerah itu. Mereka pun berhasil menemukan cara,
di mana saat itu kericuhan gangster telah menimbulkan trauma publik. Media lalu memberitakan bahwa Inspektur Abbas dan Vikram akan turun tangan memimpin satgas khusus untuk menumpas semua gangster. Sangki lalu menyarankan Veda untuk segera bersembunyi di ruang bawah tanah, sedangkan Bablu malah ingin memberontak melawan polisi dengan senjata yang mereka punya. Sangki pun menyuruh Bablu untuk berhenti melakukan provokasi. Dan ketika berkeliling menggunakan mobil, Sangki kembali menasehati Veda untuk mengikuti saran Sata agar ia menetap di Mumbai dan memulai hidup baru yang lebih baik. Setelah itu Sangki tiba-tiba langsung mendorong Veda keluar dari mobil, karena ia melihat mobil mereka sedang diikuti oleh polisi. Dan ternyata Bablu diam-diam telah ikut bersekongkol dengan Abbas dan memberikan uang 5 juta rupiah kepada Abbas sebagai upahnya. Jika Abbas berhasil membunuh Veda, maka Bablu akan menambah upahnya itu. Mendengar cerita Veda, Vikram tidak menyangka bahwa Abbas seperti itu. Veda lalu mengatakan bahwa tidak selamanya kepolisian berada di pihak yang benar dan penjahat berada di pihak yang salah. Namun Vikram masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Veda mengenai Abbas. Karena yang Vikram tahu Abbas adalah orang yang baik, ia tidak mungkin menerima pekerjaan dari seorang penjahat seperti Bablu. Veda lalu bertanya, anak Abbas sedang dirawat di rumah sakit dan kritis. Lalu menurutmu dengan apa Abbas membayar tagihan itu? Vikram kemudian bertanya, jika Abbas bekerja untuk Bablu lalu mengapa Bablu membunuhnya? Veda menjelaskan bahwa bukan Bablu yang membunuhnya, dan Vikram harus memecahkan teka-teki itu sendirian. Vikram pun membiarkan Veda pergi sebelum pasukan polisi tiba di TKP. Vikram masih sangat bingung dengan kematian Abbas. Aiki Sangkar yang sudah tiba lalu berkata bahwa mungkin Chanda dan Abbas telah saling membunuh. Vikram pun kembali mengingat bahwa Abbas telah menyadari kesalahannya, ia mengira putranya telah membayar dosa-dosanya. Karena itulah saat kejadian itu ia tidak menembak Satak karena ia mengetahui Satak tidak bersalah. Abbas datang ke TKP bukan untuk bertemu Chanda, tetapi ia datang untuk membayar dosanya dengan maksud menyelamatkan Chanda yang telah diculik oleh Bablu. Namun karena tidak sengaja menginjak kaca, mereka pun kepergok dan geng Mumbai lalu menembaki mereka sampai akhirnya Chanda terbunuh dan Abbas juga dibunuh oleh geng Mumbai. Tetapi berdasarkan laporan forensik Abbas dinyatakan terbunuh oleh peluru dari pistol yang dibawa Chanda. Vikram kembali sadar dengan apa yang dikatakan Veda kepadanya, bahwa Vikram berlagak seperti kuda yang ditutupi kacamata. Vikram telah menembak orang, lalu menjebak mereka dan menaruh senjata pada mereka, tanpa mau tahu apakah mereka terlibat atau tidak. Vikram pun merasa bahwa Aiki Sangkar juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Ia sengaja meletakkan pistol di tangan Chanda untuk mempercepat pemeriksaan. Chanda itu perempuan kidal, sementara pistol itu berada di tangan kanan Chanda. Dan karena kedoknya terbongkar, Aiki Sangkar akhirnya mengaku bahwa dirinya ikut bersekongkol dengan Bablu untuk mendapatkan uang, karena gaji dari pemerintah tidak akan cukup untuk mensejahterakan hidup mereka. Namun saat itu Abbas tiba-tiba berubah pikiran dan tentu kejujuran Abbas tersebut akan mengancam keselamatan karir polisi lain yang terlibat. Karena itulah mereka terpaksa menembak Abbas dan memanipulasi seolah-olah Chanda lah yang telah menembak Abbas. Vikram pun langsung mengancam nyawa atasannya itu dan menyuruh rekan-rekannya untuk segera meletakkan senjata mereka. Depak kemudian datang dan Vikram menyuruh Depak untuk melindunginya. Tetapi tanpa disangka si Depak malah mengarahkan pistolnya ke arah Vikram. Veda kemudian datang menyelamatkan Vikram sampai adegan tembak-menembak ala film India kembali terjadi. Pada akhirnya Vikram dan Veda berhasil mendardir-dor semua pengkhianat itu. Setelah selesai, Veda kemudian berdiri di antara jasad Sangkar dan Bablu. Mereka berdua memang beda profesi tetapi mereka mempunyai kebusukan yang sama. Vikram tiba-tiba malah menodongkan pistol ke arah Veda sembari bertanya, apa yang harus ia lakukan? Membiarkan Veda pergi atau membunuhnya di tempat itu? Mendengar hal tersebut Veda hanya tertawa, dan film pun selesai. Teman-teman para penikmat film, demikianlah alur cerita film Vikram Veda 2022. Semoga film ini dapat menghibur teman-temanku semuanya.
Mimin mohon pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.